Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabtu pekan keempat ini kita seperti biasa akan mengkaji salah satu cabang ilmu syar'i, yaitu ilmu tauhid, ya. Ilmu tauhid itu bisa juga nanti disebut dengan ilmu akidah. Jadi kalau kita belajar ilmu tauhid, namanya banyak, Pak, ya. Bisa disebut dengan ilmu akidah, bahkan nanti ada yang menyebutnya, para ulama menyebutnya ilmu kalam. Apa? Ilmu kalam. Ada juga yang menyebutnya, di antara ulama menyebutnya ilmu usuliddin. Ilmu usuliddin, ya. Tapi yang sering disebut biasanya ilmu tauhid atau ilmu akidah, ya. Kenapa dinamakan ilmu tauhid? Karena salah satu pembahasan yang paling utama dalam ilmu tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian tauhid itu paling utama, babnya itu adalah pembahasan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dinamakan ilmu tauhid, ya, disebut dengan ilmu tauhid. Lalu kenapa dinamakan ilmu akidah? Kenapa ada ulama yang menyebutnya ilmu akidah? Salah satu alasannya karena akidah itu maknanya adalah sebuah keyakinan, ya. Akidah, ya, keyakinan yang kuat begitu. Nah, jamaah Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya ingin mengajak jamaah semua untuk mempelajari tema besar kita, yaitu limadza nata'allamu ilmat tauhid atau ilmal akidah. Mengapa kita harus belajar ilmu tauhid atau ilmu akidah, ya. Kenapa ini kira-kira? Kenapa saya harus belajar ilmu akidah? Kenapa saya harus belajar ilmu tauhid? Nanti ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama. Saya sudah mengumpulkan setidaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Nanti kita bahas satu-satu, ya. Saya akan bacakan dulu. Mengapa kita harus belajar ilmu akidah atau ilmu tauhid? Alasan yang pertama, kata para ulama, ilmu akidah atau ilmu tauhid adalah ilmu yang paling utama, ya, ilmu yang paling utama. Nanti kita sebutkan penjelasannya. Yang kedua, mengapa kita belajar ilmu tauhid atau ilmu akidah? Karena belajar ilmu akidah atau ilmu tauhid hukumnya adalah wajib ain, ya, atau fardu ain. Oke. Yang ketiga, mengapa kita harus belajar ilmu akidah atau ilmu tauhid? Alasannya, ilmu akidah ini, jamaah, atau ilmu tauhid sebagai sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya mengenal Allah itu diistilahkan dengan ma'rifatullah, ya. Pernah dengar, ya, jamaah, ma'rifatullah? Apa itu ma'rifatullah? Mengenal Allah. Nah, bagaimana caranya mengenal Allah? Ya, belajar ilmu tauhid atau ilmu akidah. Yang keempat, mengapa kita harus belajar ilmu akidah atau ilmu tauhid? Agar terhindar dari ajaran akidah yang menyimpang. Ya, kalau nggak belajar nanti tidak tahu mana yang tauhid yang benar, mana tauhid yang menyimpang. Ya, harus belajar kita. Kemudian yang kelima, mengapa kita harus belajar ilmu akidah? Karena para sahabat Nabi, ya, radhiyallahu anhum ajmain, dan para ulama salaf kita, mereka tentu di samping belajar juga mengajarkan ilmu ini, Pak, ya. Ilmu tauhid atau ilmu akidah dipelajari oleh para ulama salaf dan diajarkan oleh para ulama salaf kita. Maka kita ingin mengikuti beliau-beliau. Kita ingin mengikuti para sahabat, para ulama salaf yang mereka belajar tauhid, ya kita ikut juga belajar tauhid, gitu. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, mengapa kita belajar ilmu akidah atau ilmu tauhid? Alasannya
untuk mengenal madhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini yang poin ke-6 ini kalau tidak salah sudah kita singgung sedikit sebelum Ramadan ya. Udah lupa semua kali ya. Ya udah, jangankan sebelum Ramadan ya, ngaji yang kemarin saja lupa semua Pak ya. Oke, nanti kita sebutkan kembali ya, apa saja madhab akidah ya, madhab akidah ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti kita sebutkan. Nah jadi kira-kira ini nanti yang kita bahas jamaah, mudah-mudahan selesai ya sampai waktu syuruk. 6 poin mengapa kita harus belajar ilmu akidah. Oke, sudah siap ya? Insya Allah siap ya. Sambil ngopi, monggo silakan, nggak apa-apa. Yang pertama ya, yang pertama alasan mengapa kita harus belajar ilmu tauhid atau ilmu akidah. Ilmu akidah adalah ilmu yang paling utama. Nah, para ulama kita mengatakan bahwasanya ilmu akidah adalah salah satu ilmu yang paling mulia dan paling utama. Bahkan ilmu akidah ini termasuk ilmu pertama kali yang semestinya dipelajari dan diajarkan. Saya ulangi Pak, tolong digarisbawahi ya, yang besar ya, atau dikasih yang tebal. Ilmu akidah, ilmu tauhid ini semestinya ilmu yang pertama kali dipelajari atau diajarkan kepada seseorang. Makanya kita kalau di rumah punya putra putri, punya anak yang sudah balik mungkin ya, kalau bisa ilmu akidah tauhid ini lebih didahulukan Pak. Bukan berarti yang lain tidak dipelajari. Ya yang lain pelajari ya, belajar apa, bahasa Arab, belajar tahfidz Al-Quran, belajar macam-macam lah ya. Ilmu tauhid jangan sampai terlewatkan gitu ya. Nah, kadang-kadang ini malah hilang ilmu ini ya, tidak disampaikan. Padahal ini ilmu yang penting Pak. Kenapa penting? Sebab di dalamnya diajarkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Anak-anak kita itu di rumah yang masih kecil ya, misalnya ya, yang belum balik, ya setidaknya didoktrin siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita gitu ya. Itu akidah dasar lah minimal itu kita sampaikan ke anak-anak kita gitu. Ya, akidah dasar kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai tidak diajarkan ilmu tauhid ini. Jangan sampai tidak disampaikan kepada keluarga kita. Ya, kenapa? Karena ini ilmu yang paling utama dibahas di dalamnya tentang Allah dan Rasul. Ada enggak yang lebih mulia dari Allah? Enggak ada. Ada enggak makhluk yang lebih mulia dari Rasul? Enggak ada. Maka kajian ini, kajian tauhid ini karena di dalamnya dibahas Allah dan Rasulnya, maka termasuk ilmu yang paling utama. Begitu kira-kira kata penjelasan para ulama kita, ya. Kenapa kita harus belajar ilmu akidah? Karena ilmu ini paling utama, bahkan kalau bisa lebih disampaikan porsinya lebih didahulukan lah begitu, ya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala jamaah, beliau ini termasuk ulama yang luar biasa. Al-Imam Al-Ghazali dalam bidang ilmu fikih terkenal sekali, dalam bidang ilmu akidah juga beliau terkenal sekali. Bahkan di semua cabang ilmu lah Imam Al-Ghazali ini pakarnya beliau ya. Beliau pernah mengatakan dalam salah satu kitabnya, yaitu kitab Ihya Ulumiddin. Kitab apa? Ihya Ulumiddin. Berapa jilid itu jamaah? Pernah ngaji kitab Ihya Ulumiddin? Belum? Ihya Ulumiddin yang kalau cetakan sekarang mungkin sekitar 4 jilid ya. Ya, ada yang 3 jilid, ada yang 4 jilid ya. Nah, di kitab itu jamaah Imam Ghazali itu berpesan kepada kita semua, hendaknya yang di rumah punya anak putra putri yang belum balik ya. Awalan nusyu'ihi, pertama ketika dia tumbuh, ketika dia dewasa ya, ketika dia balik, ilmu tauhid tolong disampaikan terlebih dahulu sebelum ilmu-ilmu yang lainnya, kata beliau. Ini pesannya Imam siapa?
Al-Ghazali kepada kita semua. Hendaknya di rumah yang punya putra-putri atau yang punya cucu misalnya ya, yang masih kecil-kecil, tolong ilmu tauhid kata Imam Al-Ghazali lebih didahulukan untuk diajarkan kepada anak-anak kita atau cucu-cucunya di rumah. Karena ilmu ini paling utama ya. Insya Allah kalau tauhidnya benar, ya akidah dasarnya benar, maka ilmu-ilmu yang lainnya itu akan mengikuti insya Allah. Berkah istilahnya ya. Berkah. Kenapa berkah? Karena ilmu yang paling utama adalah ilmu akidah, di dalamnya dibahas tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oke, saya kira jelas ya untuk poin yang pertama. Berikutnya yang kedua jamaah. Mengapa kita harus belajar ilmu tauhid atau ilmu akidah? Alasannya adalah karena belajar ilmu akidah hukumnya wajib ain atau fardu ain. Apa bedanya wajib ain sama wajib kifayah? Tahu ya? Kalau wajib ain itu kita masing-masing kena kewajiban itu Pak. Tidak boleh diwakilkan lah. Tidak bisa, kamu aja deh wakilin belajar, nggak bisa. Ini wajib ain, seperti sholat 5 waktu lah ya. Kan nggak bisa sholat 5 waktu, titip dong gitu. Lagi capek nih, tolong titip dong sholat subuh. Nggak bisa kan, nggak bisa diwakilkan kan. Itu namanya wajib ain atau fardu ain. Kalau wajib kifayah atau fardu kifayah itu bisa diwakilkan. Jika sebagian sudah ada yang melakukannya, maka kewajiban kita gugur ya. Namanya wajib kifayah atau fardu kifayah. Apa contohnya yang sering sholat jenazah itu ya? Sholat jenazah kan wajib Pak itu, tapi wajibnya kifayah. Kifayah itu apa? Tadi seandainya ada sebagian yang sudah melakukannya, udah ada yang sholat jenazah, kita nggak sholat tuh nggak berdosa kita. Namanya wajib kifayah. Tapi kalau wajib ain semuanya harus melaksanakannya. Nah ternyata ilmu tauhid atau ilmu akidah ini jamaah sekalian termasuk ilmu yang wajib ain ya, termasuk yang wajib ain. Nah ini kita ambil penjelasan dari seorang ulama besar namanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Kita kalau belajar fikih ya, beliau terkenal sekali Pak, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini. Kenapa? Karena dalam fikih Syafi'i ya khususnya, dalam belajar fikih madhab Syafi'i, beliau ini termasuk ulama tarjih yang ketiga. Ya, termasuk ulama tarjih yang ketiga dalam mazhab Syafi'i. Karena nanti ada 4 ulama besar yang levelnya itu sebagai ulama ahli tarjih dalam mazhab Syafi'i. Ada 4 ya. 1 Imam Rafi'i, yang kedua nanti Imam Nawawi, ulama besar nih Imam Nawawi pengarang Riyadhus Shalihin itu, beliau ulama ahli tarjih dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang keempat nanti ada Imam Ar-Ramli ya. Siapa? Imam Ar-Ramli. Imam Rafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Ramli. Itu ulama besar ahli tarjih dalam mazhab Syafi'i ya. Beliau sangat berjasa besar dalam perkembangan mazhab Syafi'i ya. Nah, beliau jamaah tadi Imam siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah taala wafat pada tahun 974 ya. Wafat pada tahun 974 Hijriah. Beliau pernah berkata di dalam kitabnya namanya Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Apa kata beliau? Wa mimma yajibu ala kulli mukallafin wujuban ainiyan la rukhsata fi tarkihi an yata'allama dhawahiral i'tiqadat. Yang artinya kurang lebih di antara ilmu yang hukumnya wajib ain jemaah, kata beliau ya, yang wajib ain untuk dipelajari ya, tidak boleh tidak ya, la rukhsata fi tarkihi, tidak boleh tidak belajar Pak, la bud ya, la budda, harus belajar, tidak boleh tidak, bahasanya la rukhsata fi tarkihi ya. Apa bahasa kita? Ya tadi, tidak boleh ditinggalkan lah, la rukhsata fi tarkihi. Apa? Yaitu ilmu i'tiqadat ya.
ilmu i'tiqadat, yaitu ilmu tauhid atau ilmu akidah, ya, wajib ini. Ilmu wajib ain yang harus dipelajari oleh seorang mukallaf adalah ilmu tauhid, ya. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu orang yang sudah kena beban syariat. Ya, kalau putra-putri kita di rumah yang sudah balik lah Pak, ya. Yang laki-laki sudah mungkin sudah mimpi basah, ya. Kemudian yang perempuan sudah haid, ya. Itu namanya mukallaf. Mereka sudah punya kewajiban sholat dan seterusnya. Nah, kalau kita ya sudah mukallaf banget ini, ya. Udah kadaluarsa malahan, ya. Mukallaf, semuanya mukallaf kita ini. Nah, kita wajib Pak untuk belajar ilmu tauhid atau ilmu akidah, karena ilmu ini hukumnya apa tadi? Wajib ain. Bahkan waktu itu jamaah saya sampaikan di masjid ini, sebetulnya ilmu yang wajib ain itu ada 3, ya. Masih ingat? Wah, udah lupa ya. Ada 3, masih ingat ya? Yang wajib ain, sisanya itu wajib kifayah semua ilmu itu, ilmu syar'i. Ya, jadi seluruh ilmu yang diajarkan guru-guru kita, kiai-kiai kita, para ustadz kita, ya, itu nanti ada yang masuknya wajib ain, ada yang masuknya wajib kifayah. Ilmu itu wajib semua. Jadi belajar ilmu syar'i itu wajib semua jamaah. Tapi ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Yang wajib ain 3, ya. Satu apa? Ini tauhid, ilmu akidah wajib ain. Yang kedua apa? Ilmu fikih jamaah, ingat-ingat, ilmu fikih itu wajib ain, harus semuanya belajar, semuanya harus belajar. Baru yang ketiga ilmu at-tasawuf, atau kalau sekarang ilmu akhlak lah, atau berubah lagi ilmu tazkiyatun nafas kalau zaman sekarang itu orang sering nyebutnya. Sami mawon lah, sama saja, intinya tentang akhlak, ya. Ilmu akhlak itu wajib ain untuk dipelajari. Jadi ada 3, ya, wajib ain, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak atau tasawuf tadi itu. Zaman dulu disebutnya tasawuf. Oke. Nah, selain 3 itu wajib juga, ya. Jangan nggak bilang wajib, ya. Wah, nggak usah belajar. Enggak, tetap wajib belajar. Tapi wajibnya kifayah. Andai kata kita nggak belajar tuh nggak berdosa, karena mungkin sudah ada yang mempelajarinya. Itu namanya wajib kifayah, ya. Tapi kalau yang ini Pak, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak kok nggak belajar, berdosa kita Pak, berdosa kita, ya. Sebab fardu ain atau wajib ain. Oke, baik. Dah, untuk poin nomor 2 nggak usah terlalu lama, ya. Kita masih ada sampai 6 ini nanti, ya, poinnya, ya.